Yang terakhir, yang ketiga, yakni sa'i. Sebelum kita sa'i, kita perlu kenalan dulu dengan area sa'i. Ya, ini Bukit Sofa, Bukit Marwah. Ini kita perlu ketahui bahwasanya pelaksanaan haji atau umrah itu erat kaitannya dengan perjalanan hidup Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Terkhusus sa'i itu berkaitan dengan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istri beliau Hajar dengan Ismail di satu tempat yang dulu gak ada kehidupan sama sekali. Nabi Ibrahim hanya menyisakan sekantong makanan dengan sekantong air. Ketika makanan perbekalan tersebut habis, Hajar harus berusaha mencari survive, berusaha mencari bahan makanan yang bisa dia makan untuk kelangsungan hidup dengan anaknya. Ya, akhirnya beliau berusaha mencari bala bantuan, naik ke Bukit Sofa. Dilihat kanan kiri, ke belakang, ke atas, ke bawah, nggak ada sih yang bisa dimintai bantuan. Akhirnya beliau turun menuju ke Bukit Marwah, naik ke atas. Ya, tengok kanan kiri, ke atas, ke belakang, nggak ada sama sekali. Balik lagi sampai berkali-kali, sampai 7 kali. Makanya diabadikanlah menjadi syariat dalam peribadahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini pahalanya Bapak Ibu sekalian, jangan main-main. Ya. Ini merupakan, walaupun kita melaksanakan mondar-mandir di sini, bukan berarti tanpa ada pahala. Ada pahala besar di sana. Rasulullah SAW menyebutkan pahala melaksanakan sa'i antara Bukit Sofa dengan Marwah itu seperti membebaskan satu orang budak pahalanya. Tadi melaksanakan sholat di belakang Hajar Ismail, di belakang makam Ibrahim, pahalanya seperti membebaskan satu orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Itu pahalanya. Ya. Pahalanya melaksanakan tadi sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau sa'i, pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Ya, lanjut. Kemudian kita akan menuju ke Bukit Sofa. Ya, kalau Bukit Sofa sekarang bukitnya itu masih terlihat, masih ada kelihatan. Namun saja nggak bisa pada naik ke sini karena dibatasi pagar kaca, ya, hanya bisa dilihat saja. Nah, ketika kita sudah mulai menanjak mendekati Bukit Sofa, ada bacaan yang disunahkan dibaca. Bacaannya apa? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Saya ulang, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Ya, ini disunahkan dibaca. Sekali lagi, kalaupun nggak dibaca tidak membatalkan umrohnya, tapi kehilangan pahala sunnah. Baik, ketika kita sudah berada di atas Bukit Sofa, nah ini berdiri menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, menghadap arah Ka'bah. Ada bacaan yang dianjurkan untuk dibaca. Nah, ini doa yang dianjurkan dibaca yang paling panjang selama pelaksanaan umroh. Ini doa ini paling panjang dan berulang-ulang. Di satu tempat ini dibaca 3 kali berulang-ulang. Bagaimana doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wahdah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini yang paling panjang. Tapi jangan khawatir, boleh sambil lihat ke buku. Nanti dipandu juga oleh ustadz pembacaan lafaz doa ini. Ya, dibimbing. Bagi yang belum hafal, saya sarankan dihafalkan masing-masing. Kenapa? Kalau kita baca sendiri dengan kita dibimbing itu berbeda. Apa bedanya? Bedanya kita lebih menghayati apa yang kita baca, bisa merenungi apa yang kita baca. Ketimbang kita cuma ngikutin doang, Allahu Akbar, nggak hafal, nggak tahu apa artinya, nggak apa maknanya. Berbeda dengan kita memaknainya. Ya, itu. Setelah baca doa ini, Bapak Ibu sekalian, silahkan angkat tangan, berdoa dengan doa bebas. Mau doa apa saja silahkan di sini, waktu tempatnya. Untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, kerjaan dan sebagainya silahkan. Setelah selesai baca doa bebas, baca lagi Allahu Akbar kedua kalinya. Ya, sampai selesai.
wa hazamal ahzaba wahda. Selesai baca lafaz zikir ini, angkat tangan lagi berdoa, minta kepada Allah dengan doa bebas yang ingin kita minta kepada Allah. Selesai baca doa bebas, baca lagi doa ini untuk yang ketiga, ya. Kemudian doa lagi bebas sampai selesai. Kita puas, ya. Baru kita nanti turun ke menuju ke Bukit Marwah. Turun, ya. Mohon maaf ini tadi poinnya, ya. Itu ya. Gitu. Kemudian turun ke bukit menuju ke Bukit Marwah. Nah, nanti selama kita berjalan di antara Bukit Safa dengan Marwah itu tidak ada doa yang dibaca khusus. Boleh berdoa, boleh diem saja, boleh ngobrol, boleh bicara, boleh makan, boleh minum, boleh istirahat kalau capek. Dan ini yang paling menguras energi. Capek ini sini biasanya. Kaki sudah mulai kemeng biasanya, ya. Udah mulai rada kerasa, apalagi yang nyeker nggak pakai sendal, itu ya, udah mulai, ya. Makanya saya anjurkan dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai persiapan jalan kaki, mondar-mandir, gitu ya, mondar-mandir, mempersiapkan fisik, gitu ya. Mudah-mudahan persiapan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hanya saja nanti Safa dengan Marwah ada palingnya enggak nyampe 500 meter juga, ya. Itu baru ada lafaz zikir yang disunahkan dibaca. Sunnah hukumnya, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Yang bapak-bapak sunnahnya sambil lari-lari cepat, ya. Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Diulang-ulang sampai ke batas ujung lampu hijau. Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Dibaca sebanyak-banyaknya, ya. Yang ibu-ibu nggak usah lari-lari, jalan biasa aja, ya. Nanti insya Allah ditunggu sama bapak-bapaknya di ujung, seperti itu, ya. Sampai kita nanti, mohon maaf, di atas Bukit Safa. Ketika tiba di Bukit Marwah, ya, di Bukit Marwah, kalau Bukit Marwah itu Bapak Ibu, dia tidak terlihat bukitnya seperti menonjol. Kalau dia rata, kalau di Bukit Marwah lebih enak, ya, bisa bebas nyari tempat untuk berdoa. Kalau kredit, kalau lagi rame-ramenya, kita nggak bisa lama-lama di Bukit Safa Marwah itu, diusir sama polisi. Karena apa? Macet, ya. Nah, di Marwah kita lakukan sama seperti yang kita lakukan di Bukit Safa. Baca doa Allahu Akbar sampai wahazamal ahzaba wahda. Baca lagi doa bebas, baca lagi doa Allahu Akbar. Tadi sama seperti di Bukit Safa, ya. Sampai 7 kali kita mondar-mandir. Dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti berakhir di Bukit Marwah. Ada pendapat ulama yang mengatakan dari Bukit Safa ke Marwah sampai ke Safa lagi itu dihitung 1 putaran. Pendapat ulama. Kira-kira Bapak mau pilih yang mana? Ya, mau pilih dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1 atau dari Bukit Safa ke Marwah sampai ke Bukit Safa lagi dihitung 1? Kalau saya pilih yang dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah dihitung 1. Dan itu pendapat yang paling kuat, ya, paling kuat. Baik, ya. Selesai 7 kali putaran. Nah ini, gitu ya. Selesai dari putaran, kita melaksanakan sa'i, tiba waktunya untuk tahallul. Tahallul itu proses menghalalkan kembali, mengakhiri rangkaian ibadah umroh, sama seperti kita salam dalam sholat. Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tadi kita nggak boleh lakukan, sekarang jadi boleh. Gitu ya. Yang tadi nggak boleh, apa sih tadi nggak boleh Bapak Ibu ketika ihram? Pakai minyak wangi, cabut rambut, potong kuku, gitu ya. Apalagi tadi? Pakai baju, ya. Pakai sepatu nggak boleh, yang menutup mata kaki, kaos kaki nggak boleh, gitu ya. Dan lain-lain tadi. Jadi boleh lagi dengan tahallul. Apa itu tahallul? Ini tadi proses menghalalkan kembali, ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mencukur rambut kepala.
Tahallulnya adalah dengan mencukur rambut kepala. Yang paling afdol, yang paling dianjurkan adalah menggundul klimis habis, gundul, pacul, botak, ya lenang kalau orang Sunda, ya habis. Yang laki-laki sekali lagi, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu nanti khusus beda ya. Kalau ibu-ibu jangan digundul, nggak boleh ini. Ya, ini mahkota bagi ibu-ibu rambut itu. Ya, Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Para ulama tafsir menafsirkan diantaranya adalah kaum wanita Allah muliakan dengan rambutnya. Ya, kalau laki-laki Allah muliakan dengan jenggotnya. Seperti itu. Yang laki-laki dicukur habis rambut kepalanya. Orang yang mencukur habis rambut kepalanya ketika tahallul, Rasulullah SAW doakan dengan 3 kali ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya. Para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doain juga dong buat orang-orang yang cuma memendekkan rambut. Namun Rasulullah SAW kembali mendoakan, ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambut habis kepalanya. Ya Rasulullah, doakan juga dong orang yang dipendekkan rambutnya. Sampai 3 kali Rasulullah mendoakan orang yang digundul habis rambut kepalanya. Baru yang keempatnya, wal muqassirin, dan ampunilah orang-orang yang cuma mencukur pendek rambutnya. Ya, bagi laki-laki. Saya ajak bapak-bapak untuk menggundul. Rambut insya Allah tumbuh lagi. Tapi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu kita dapatkan. Ya, dan ini doa Nabi Muhammad SAW. Ya, kalaupun yang mau memilih dipendekkan rambutnya, pendeknya pun rata, bukan cuma sedikit. Wallahu alam. Pendapat yang memendekkan cuma beberapa helai saja, wallahu alam, saya nggak tahu bagaimana hukumnya. Ya, yang jelas tahallul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dicukur habis atau dia dipendekkan, itu pun rata, bukan cuma sebagian. Ya, apalagi di model-model ininya botak, ininya masih ada gitu kan, itu nggak boleh. Qaza dalam syariat kita nggak boleh, dilarang seperti itu. Baik, ya. Baik, itu yang laki-laki. Dan mencukurnya jangan di area sa'i. Kalau nanti ada yang nawarin, ya sebagian jamaah ada yang mereka bawa gunting. Ya nanti di Bukit Marwah gunting sedikit, yang penting ditahallulkan dulu, biar halal dulu katanya. Ya, wallahu alam. Saya nggak tahu kalau itu bagaimana hukumnya. Dan ada kadang-kadang yang nawarin haji orang Arab biasanya, haji tahallul, jangan mau, gitu ya. Kenapa? Karena merusak mengganggu ketertiban dan mengganggu kebersihan, kenyamanan orang-orang yang ibadah di dalam area sa'i. Maka Namira Travel akan mengajak para jamaah laki-laki itu ke salon, tempat pencukuran rambut tahallul. Ya, dan biasanya ditanggung oleh travel, biasanya bagi laki-laki. Yang ibu-ibu bagaimana tahallulnya? Berbeda dengan laki-laki. Yang ibu-ibu cukup mencukur rambutnya seukuran 1 ruas jari. Ujung rambutnya dikumpulkan, paling ujungnya nanti diukur 1 ruas jari, digunting, selesai. Ya, itu ibu-ibu, bukan seperti laki-laki. Di mana dilakukannya? Di hotel, kamar masing-masing, baik dengan teman, suami, misalnya kalau yang sekamar dengan suaminya atau temannya, dan tidak ada perintah orang yang harus mentahallulkan adalah orang yang sudah tahallul duluan, nggak ada. Bebas. Walaupun ibu belum tahallul, mentahallulkan orang pun boleh. Silahkan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ya, dengan demikian umrah kita selesai. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting adalah dari perjalanan umrah kita adalah kita menjadi sosok orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang paling penting. Ya, perjuangan kita melakukan sa'i, tawaf, setiap langkahnya itu Bapak Ibu sekalian, setiap langkah, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kita dimulai dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dari mulai rumah kita sampai ke
tanah haram. Berapa langkah yang kita langkahkan kaki kita. Setiap langkahnya mengangkat satu derajat, menghapuskan satu kesalahan, dicatat satu kebaikan. Ya. Dicatat satu kebaikan, dihapus satu keburukan, diangkat satu derajat. Setiap langkah yang kita langkahkan dari tempat tinggal kita. Meskipun kita naik kendaraan, Allah Maha tahu mengkonversi jarak langkah kaki kita dengan roda kendaraan yang berputar atau pesawat yang berjalan di atas awan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menghitungnya, ya. Itu keutamaan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Belum lagi tadi sa'inya dihitung. Tahallulnya Bapak Ibu sekalian, setiap satu helainya itu kata Rasulullah SAW, satu helai rambut yang digunting kata Rasulullah SAW itu menghapus satu keburukan. Dicatat satu kebaikan, diangkat satu derajat. Bayangkan, satu helai. Makanya sebanyak-banyaknya digunting rambutnya, bukan cuma 1, 2, 3. Karena ada orang yang nggak mau cukur rambutnya, malu katanya, Pak, saya nggak mau dicukur, malu, ya. Cuma 3 helai, sayang, ya. Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala akan jauh kita butuhkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketika tidak lagi bermanfaat, malun wala banun, harta dan anak-anak yang bermanfaat hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Demikian, ini yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi ada yang belum jelas, ada yang belum jelas perlu dijelaskan kembali, silahkan ditanyakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Oh, baik ya. Sekarang kita praktek dulu sebelum tanya jawab pelaksanaan tata cara menggunakan kain ihram. Ini penting bagi bapak-bapak, ya, karena ini merupakan pertaruhan, ya, pertaruhan reputasi Bapak Ibu, ya. Untuk bapak-bapak ini penting cara menggunakan kain ihram yang baik dan benar, ya. Banyak beredar cara menggunakan kain ihram di media sosial atau di YouTube misalnya. Silahkan, bebas sebetulnya, nggak harus seperti yang saya contohkan, bebas pilihannya, ya. Namun kalau saya lebih senang cara berikut ini. Dia lebih paten. Nggak butuh pakai gesper, ya. Nggak butuh pakai gesper, ya. Caranya adalah sama seperti pakai sarung. Karena ini dia tidak seperti sarung, dia tidak dijahit, ya. Tidak dijahit, maka kita pertemukan kedua ujung kain ihram tersebut, ya. Ujung dengan ujung kita pertemukan, tentunya setelah badan kita dimasukkan ke dalam, ya. Seperti ini. Yang kedua ujung ini difokuskan di tangan kanan, ya, di tangan kanan sini. Baik, ya. Begini, ya. Sama seperti pakai kain sarung. Nah, kemudian langkah berikutnya yang kita fokuskan adalah yang di tangan kanan dulu. Nah, yang dua ujung bertemu ini kita fokuskan lagi yang bagian dalam yang dipegang oleh tangan kiri saya, ya. Nah, buat nampilin. Caranya yang bagian luar ujungnya dipegang sedikit dengan jari tangan kiri kita begini. Untuk tangan kita fokus ke kain yang bagian dalam. Ini tarik ke belakang seperti ini, ya. Tarik begini. Yang ini bagian dalamnya dirapihkan sampai melingkar menutupi bagian belakang tubuh kita, ya. Bisa dilihat Bapak Ibu, ya. Nah, sudah seperti ini. Ya, ini diusahakan sampai ke belakang, ya, karena ini supaya tidak tersingkap aurat belakang kita, ya, atau bagian depan kita terkhusus. Kalau sudah, kita simpan di depan. Nah, sekarang tinggal kita fokus ke sisi sebelah kiri, sama seperti menggunakan sarung, ya. Rapikan sedikit dan kita timpah seperti ini. Kemudian digulung.
ya, digulung. Nah ini ada ekor di samping. Ini bisa dimanfaatkan untuk keluarga, istri atau anak nanti pegang orang tuanya, gitu ya, biar nggak hilang, gitu ya, pegang. Atau istrinya jadi pengendali, gitu kan, biar suaminya nggak lari-lari, gitu kan ya, ikut-ikut dengan rombongan lain. Ini bisa dijadikan pegangan. Nah kemudian untuk penggunaan kain ihram, aturannya adalah menutupi pusar dan berada di atas mata kaki. Ya, ini insya Allah paten. Kalau jongkok tidak tersingkap bagian dalam, karena kan nggak pakai celana dalam, bahaya nih, makanya ya harus tertutup, gitu ya. Dan ini kalaupun gini nggak kelihatan karena tadi bagian belakang sini minimal sampai sini sudah tertutup. Dan ini paten. Saya nggak pernah pakai gesper, ya, nggak pernah pakai gesper, ya, paten, kencang, ya, seperti ini. Baik, ya, nanti kalau ada yang mau praktek silahkan nanti saya bantu praktek. Ini untuk penggunaan kain sarungnya. Tinggal sekarang yang bagian ridanya atau selendangnya atau selimutnya bagian atas, ya. Nah untuk penggunaan ini pun sama sebetulnya, nggak ada aturan khusus. Ini juga banyak beredar. Kalau saya seneng yang gaya kimono, ya, karena lebih nyaman. Ini di gulung ke depan, nanti sebagai kontrol itu enak. Di ini dulu, digulung-gulung dulu ke depan seperti ini, ya. Kalau dirasa sudah cukup, nanti untuk menutup tubuh diputarkan ke belakang seperti ini. Ya, diusahakan sejajar sama kanan kirinya. Kemudian kita dahulukan yang sisi sebelah kanan. Ujungnya ini kain ini, ya, ujung dimasukkan ke belakang sini, punggung kita. Masukkan ke kain ihram bagian belakang. Sarung kain ihram belakang, ya. Terlihat Bapak Ibu ya? Selanjutnya tinggal yang kiri. Sama seperti tadi, diginikan juga, ya, dimasukkan juga ke sini. Jadi dia aman, tidak jatuh-jatuh, ya. Sudah, ini nyaman. Kita nggak repot ketika sujud, ketika sholat itu repot menggeser-geser ini, gitu ya. Ini aman, ya. Kalau kita misalnya butuh dipendekkan lagi, tinggal digulung dari sini, digulung dari sininya, ya, biar pendek. Kalau kita terlalu pendek, kedinginan, mau ini tinggal ditarik dari sini, seperti ini, tuh, ya. Jadi tinggal dari sini aturnya. Kalau nanti mau buka pundak, ittiba tadi ketika tawaf, tinggal dikeluarkan tangan, selesai, gitu ya. Masukin lagi, gampang, ya. Ini yang paling mudah. Wallahu a'lam. Ini ya untuk cara penggunaan kain ihram. Silahkan nanti mungkin juga dari tim akan mengirim tutorial penggunaan kain ihram. Baik. Demikian kalau untuk pelaksanaan umrohnya kita jelaskan dari A sampai Z-nya, mudah-mudahan jelas. Bagi yang masih ada yang ingin ditanyakan kurang jelas, kami persilahkan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Mungkin kita ke teknis dulu. Oh, teknis dulu, silakan. Siap. Boleh. Syukron jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu informasi terkait teknis keberangkatan. Dan karena di sini ada dua keberangkatan, yaitu 28 Maret dan 29 Maret, kali ini kita akan masuk ke sesi yang Umroh Syawal 28 Maret 2026. Materi yang tadi Ustaz sampaikan dan materi ini nanti akan kami share di grup. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari ulang nanti setelah acara manasik selesai.
Baik, Umroh Syawal 28 Maret 2026. Pembimbing yang akan membersamai yaitu Ustadz Fuad Mubarak LC. Dan untuk keberangkatan menggunakan maskapai Qatar Airlines dari Jakarta menuju ke Jeddah, akan transit terlebih dahulu di Bandara Doha. Transitnya kurang lebih 2 jam. Dan untuk hotel, alhamdulillah udah confirm Hotel Mekah di Maisan Al Maqam. Untuk Hotel Madinah di Arkan Al Manar. Untuk titik kumpul keberangkatan, jamaah harus sudah berada di titik kumpul pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 pada jam 3 pagi. Sekali lagi, jamaah harus sudah berada di titik kumpul pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 pada jam 3 pagi. Posisinya titik kumpul adalah di Hotel Anara di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional. Jika dari parkiran bandara, Bapak Ibu itu bisa turun di parkiran lantai 3, nanti langsung masuk ada ketemu Hotel Anara. Jika Bapak Ibu misalnya turun di gate penurunan penumpang, itu masuk ke dalam cukup turun 1 lantai, nanti ada Hotel Anara. Bagi Bapak Ibu yang sampai lebih cepat, misalnya sampai sebelum jam 3 pagi gitu ya, itu bisa menunggu di depan lorong Hotel Anara atau bisa menunggu sesuai kebutuhan gitu ya. Nanti setelah jam 3, Bapak Ibu silahkan ke depan Hotel Anara, menyerahkan semua kopernya ke tim handling Namira, nanti akan dipasang name tag koper. Kita sudah sediakan name tag koper, nanti akan dipasang oleh tim handling. Dan nanti setelah dipasang name tag, jangan lupa difoto untuk kopernya, untuk dokumentasi pribadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian nanti setelah diserahkan ke tim handling, dibawa kopernya, Bapak Ibu silakan masuk ke dalam Hotel Anara. Dan nanti sudah ada tim kita yang standby untuk memberikan ID card. Dan nanti di dalam Hotel Anara itu juga akan ada pengarahan, ada nasihat dari Ustadz, dan juga nanti akan sama-sama menuju ke imigrasi bareng-bareng. Baik, ini itinerary. Jadi nanti sesampainya transit di Bandara Doha, nanti Bapak Ibu ikuti arahan dari Ustadz pembimbing, khususnya Bapak-bapak. Ini akan nanti menggunakan kain ihramnya saat transit di Bandara Doha. Jadi pastikan untuk keberangkatan 28 Maret 2026 untuk bapak-bapaknya kain ihram wajib ditaruh di kabin. Jangan sampai di bagasi. Karena akan digunakan antara menjelang Santi mau boarding ataupun nanti bisa di Bandara Doha saat transit. Jadi antara dua itu nanti akan diarahkan oleh Ustadz pembimbing. Setibanya di Bandara Jeddah, nanti sudah ada tim kami yang standby untuk mengarahkan Bapak dan Ibu semua menaiki bus untuk sama-sama menuju ke Hotel Mekah, Bapak Ibu semua. Nanti sesampainya di Hotel Mekah, Bapak Ibu silakan langsung check-in kamar dan nanti koper akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Jadi harap bersabar karena memang berproses ya. Selain itu traffic juga terkadang cukup tinggi dan liftnya terbatas. Ditunggu saja, nanti koper akan diantar ke depan kamar masing-masing. Adapun untuk proses berikutnya adalah ini masih dalam keadaan berihram Bapak Ibu ya. Nanti akan diinformasikan titik kumpulnya pada saat di hotel, di lobi hotel oleh Ustadz pembimbing. Nanti sama-sama titik kumpul di situ untuk sama-sama menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i dan seterusnya. Kemudian setelah rangkaian kegiatan di Mekah selesai, nanti pada tanggal 1 April 2026 dari Mekah akan menuju ke Madinah menggunakan bus. Dan bagi Bapak Ibu yang upgrade kereta cepat, nanti juga bisa menggunakan kereta cepat. Bagi yang sudah upgrade ya, tapi umumnya ini menggunakan bus seperti itu. Adapun kegiatan selama di Madinah, tentunya nanti ada city tour, kemudian beribadah di Masjid Nabawi, dan juga ada kunjungan ke Raudhoh, Bapak Ibu. Nah, kunjungan ke Raudhoh ini sudah difasilitasi travel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu daftar lagi di aplikasi Nusuk. Jadi setiap orang sudah ada jatahnya kunjungan, 1 kali kunjungan.
dan nanti akan diinformasikan jadwalnya sesampainya di Madinah oleh tim kami. Jadi tidak perlu daftar nusuk secara mandiri. Setelah rangkaian kegiatan di Madinah selesai, nanti pada tanggal 4 April 2026 jamaah bertolak kembali ke Indonesia dan akan sampai di Bandara Suta itu tanggal 5 April pada jam 7.30 pagi. Jadi bagi sanak saudara yang ingin menjemput bisa disampaikan di hari tersebut. Dan sampainya nanti di Bandara Suta, Bapak Ibu akan mendapatkan air zam-zam. Itu masing-masing adalah 1 galon, isinya 5 liter. Kecuali anak di bawah 2 tahun, infan, itu tidak mendapatkan. Jadi yang mendapatkan adalah bapak-bapak, ibu-ibu. Kecuali anak di bawah 2 tahun itu tidak dapat. Selanjutnya, ini catatan saat keberangkatan. Untuk jamaah pria silakan menggunakan seragam namira warna hijau. Untuk jamaah wanita silakan menggunakan seragam gamis warna hitam atau gelap. Adapun seragam gamis wanita yang warna hijau itu digunakannya saat nanti sampai di Hotel Mekah untuk pelaksanaan tawaf sa'i agar masih dalam keadaan bersih, jadi dipakainya pada saat sampai di Hotel Mekah. Kemudian untuk kain ihram, pastikan untuk jamaah ikhwan pastikan ditaruh di kabin. Tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai ditaruh di bagasi. Kemudian bagi jamaah pria silakan membawa sendal untuk umroh. Kemudian silakan membawa obat-obatan pribadi ataupun sesuai rekomendasi dokter, silakan ditaruh di kabin, jangan di bagasi. Karena jika sewaktu-waktu dibutuhkan, itu nanti nggak bisa diambil kalau di bagasi. Kemudian, semua koper besar dan koper kecil itu akan kami arahkan masuk ke bagasi pesawat. Adapun yang akan dibawa oleh jamaah hanya tas ransel atau goodie bag. Jika tas ransel dari Namira dirasa kurang besar, bisa membawa goodie bag ataupun tas sendiri, jadi bisa yang agak lebih besar juga boleh. Insya Allah ini akan memudahkan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, berikutnya peraturan bandara atau maskapai Qatar Airlines. Untuk kapasitas barang bawaan ke kabin itu maksimal 7 kg per orang. Dan ke kabin itu boleh membawa cairan atau gel, tetapi tidak boleh lebih dari 100 ml. Kalau melebihi 100 ml, silakan Bapak Ibu taruh saja di bagasi pesawat. Begitu. Dan boleh membawa power bank ke kabin, itu tidak boleh lebih dari 20.000 mAh. Kemudian untuk peraturan barang bawaan ke bagasi, untuk Qatar Airlines keberangkatan 28 Maret 2026 itu mendapatkan jatah per orang adalah 30 kg. Itu boleh membawa 2 koper maksimalnya, totalnya adalah 30 kg. Perlu dipahami bahwa jika melebihi berat barang bawaan, nanti biasanya ada biaya ekstra bagasi dari pihak maskapainya. Jadi pastikan sebelum dibawa nanti boleh ditimbang terlebih dahulu sebelum dibawa ke bandara, sebelum titik kumpul. Kemudian tidak boleh membawa power bank ke bagasi, Bapak Ibu. Karena kalau kedapatan membawa power bank itu otomatis akan disita untuk kopernya. Jadi pastikan power bank ditaruh di bagasi saja, di kabin saja. Seperti itu. Berikutnya ini poin yang pentingnya adalah poin 11 dan 12. Demi kemudahan bertransaksi selama di Tanah Suci, Bapak Ibu kami sarankan bisa menyiapkan mata uang rial. Dan mata uang rial ini itu bisa menukarkan di money changer di Indonesia ataupun di Saudi. Ataupun bisa juga uang rial ini nanti Bapak Ibu tarik tunai di Saudi. Khusus untuk ATM yang berlogo Visa atau Mastercard bisa di sana. Atau opsi yang ketiga, bisa juga Bapak Ibu menukarkan uang rialnya melalui Namira Travel. Insya Allah beberapa hari ke depan nanti akan kita share formnya di grup WhatsApp. Jika Bapak Ibu pengen tukar melalui Namira, silahkan klik linknya, lalu isi ingin tukar paket yang berapa. Misalnya paket A sekian juta, paket B sekian juta, submit lalu konfirmasi ke nomor yang tertera.
Nah, untuk pembayarannya atau transaksinya untuk penukaran real dengan Namira itu saat nanti di Saudi oleh tim kami langsung. Jadi serah terima dan pembayarannya di hotel saat di Saudi nanti oleh tim kami. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kenyamanan berkomunikasi selama di Tanah Suci, Bapak Ibu kami sarankan untuk daftar internet roaming gitu ya. Daftar internet roaming bisa melalui providernya masing-masing, bisa menghubungi operator ataupun aplikasi yang tertera, ataupun bisa juga daftar melalui form yang Namira sediakan. Namira juga menyediakan Bapak Ibu, jadi nanti akan di-share beberapa hari ke depan. Jika ingin melakukan penukaran bisa langsung klik formnya, isi paket yang berapa giga, nanti pembayarannya ini langsung ke rekening PT Namira di saat itu juga. Jadi berbeda dengan penukaran real, itu transaksinya saat di Saudi. Kalau untuk roaming, jika melalui Namira pembayarannya langsung ke rekening PT Namira. Baik, ini beberapa perlengkapan dan peralatan tambahan sebagai opsi Bapak Ibu sekalian boleh dibawa. Ada sarung sajadah mukena, pakaian dalam dan luar, ada jaket untuk udara dingin baik itu di pesawat ataupun di pagi hari. Kemudian handuk kacamata hitam ini untuk terik matahari saat di sana. Kaos kaki tebal, sarung tangan, sepatu, sendal, tisu basah dan kering, kantong plastik. Nah, ini perlu untuk pakaian kotor dan di sana juga ada laundry. Jika ingin laundry nanti bisa sampaikan ke motoif kami untuk diantarkan ke laundry. Dan biayanya kurang lebih 25 SAR ya Seteh per kilonya. Dan itu satu hari bisa jadi. Kemudian Tupperware ini juga perlu. Kemudian colokan listrik 3 kedua, power bank, kemudian obat-obatan pribadi atau sesuai rekomendasi dokter. Dan jamaah untuk yang membawa anak kecil silakan membawa makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhannya. Baik, dan ini perlengkapan umroh yang Bapak dan Ibu dapatkan dari Namira Travel. Untuk paket Syawal ini belum termasuk koper. Jadi koper ini opsional. Kalau Bapak dan Ibu ingin beli, itu kita fasilitasi. Tapi kalau sudah punya, boleh digunakan milik pribadinya masing-masing. Dan untuk seragam, kita buatkan sesuai request yang jamaah inginkan. Jadi tidak stok banyak. Jadi nanti sebelum Bapak dan Ibu pulang, silahkan dicek kembali ukuran seragamnya dan perlengkapannya. Kalau ada yang kekecilan misalnya, itu bisa sampaikan ke Mas Dani bagian perlengkapan di meja registrasi untuk ditukar untuk kekecilan ya. Tetapi kalau kebesaran, itu biasanya kita arahkan ke tailor terdekat seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini contoh colokan 3 ke 2 yang perlu dibawa ya, salah satu aja, misalnya satu keluarga boleh bawa satu untuk antisipasi, karena nggak semua kamar hotel itu tersedia colokan langsung seperti di Indonesia. Jadi untuk antisipasi satu keluarga boleh bawa satu untuk saat nanti di kamar hotel. Baik, dan ini aplikasi Namira. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mendownload aplikasi Namira, baik itu di Android atau iOS, silakan di-download dari sekarang. Insya Allah nanti akan berguna untuk mendengarkan panduan dari Ustadz pembimbing selama umroh. Jadi kami sarankan juga bisa membawa headset ataupun headphone pribadi masing-masing yang support dengan handphonenya. Nanti bisa mendengarkan panduan dari aplikasi Namira. Dan aplikasi Namira ini juga ada fitur arah kiblat, kemudian waktu sholat, kemudian juga ada Al-Quran digital, zikir dan doa, ada juga panduan manasik juga ada di situ, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk 28 Maret keberangkatan 28, insya Allah sudah cukup. Kita masuk ke keberangkatan berikutnya. Keberangkatan 29 Maret 2026. Baik, sekarang kita masuk ke teknis keberangkatan Umroh Syawal 29 Maret 2026. Pembimbing yang akan membersamai yaitu Ustadz Nur Huda Hafizahullah, Bapak Ibu sekalian. Dan keberangkatan menggunakan maskapai Saudi Airlines dari Jakarta menuju ke Jeddah, direct tanpa transit.
Untuk hotel sama persis seperti Hotel 28 Maret, yaitu Hotel Maisan Al-Maqam di Mekahnya. Untuk Madinahnya di Arkan Al-Manar. Titik kumpul keberangkatan tempatnya juga sama, yaitu di Hotel Anara, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 pada jam 7 malam. Jadi berbeda dengan yang 24 Maret pagi-pagi, tapi kalau yang 29 Maret ini titik kumpulnya malam hari, tanggal 28 jam 7. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, titik kumpul keberangkatan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 pada jam 7 malam. Dan insya Allah sudah kami sediakan makan malam juga nanti di sana. Posisinya titik kumpul di Hotel Anara di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional. Dan ini sama persis seperti tadi, titik kumpul kalau memang datang lebih cepat boleh menunggu di sini atau sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Kemudian kita masuk ke teknis itinerary. Nanti sesampainya di Jeddah sama sudah ada tim kita yang standby untuk mengarahkan Bapak dan Ibu semua menaiki bus. Nah ini bedanya kita langsung menuju ke Madinah untuk 29 Maret ini. Menuju ke Madinah, nanti di Madinah akan ada city tour, kemudian ada kunjungan juga ke Raudhah, dan nanti untuk teknisnya akan disampaikan langsung oleh guide kami di sana. Kemudian nanti pada tanggal 1 April itu dari Madinah menuju ke Mekah, dan nanti ada yang menggunakan bus, ada juga yang upgrade kereta cepat, dan masing-masing nanti akan ada pendampingnya. Karena saya lihat untuk 29 Maret ini yang upgrade kereta cepat itu sudah lebih dari 10 jamaah, jadi sudah ada pendampingnya di kereta nanti. Dan nanti untuk pendamping masing-masing akan mengarahkan jamaah sekalian. Karena nanti pada saat di Madinah itu insya Allah akan ada pemantapan manasik kembali sebelum menuju ke Mekah. Jadi untuk mereminder kembali terkait tata cara manasik yang pernah disampaikan di sini. Kemudian nanti setelah sampai di Mekah nanti akan check-in kamar terlebih dahulu, mempersiapkan segala sesuatunya, baru nanti sama-sama menuju ke masjid untuk pelaksanaan tawaf, sa'i, dan seterusnya. Kemudian setelah rangkaian kegiatan di Mekah selesai, nanti pada tanggal 5 April 2026 nanti akan bertolak kembali ke Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Dan akan tiba estimasinya pada tanggal 6 April 2026 pada jam 7.35 pagi. Jadi bagi sanak saudara yang ingin menjemput untuk keberangkatan 29 Maret 2026 bisa disampaikan pada waktu tersebut. Nanti setibanya di Bandar Suta sama akan mendapatkan air zam-zam masing-masing 1 galon 5 liter. Dan nanti setelah barang bawaan lengkap, jamaah bisa kembali ke kediaman masing-masing. Baik. Ini catatan saat keberangkatan. Untuk jamaah pria sama menggunakan seragam namira warna hijau. Untuk wanita itu silakan menggunakan seragam gamis berwarna hitam atau gelap. Adapun untuk seragam wanita, untuk yang namira itu baru bisa digunakan nanti pada saat sampai di Hotel Mekah untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i. Untuk jamaah pria silakan membawa sendal untuk umroh dan obat-obatan pribadi yang sifatnya penting silakan ditaruh di kabin, tidak boleh ke bagasi. Sama untuk semua koper besar dan koper kecil kita arahkan masuk bagasi pesawat. Adapun yang dibawa ke kabin hanya tas ransel ataupun goodie bag saja. Baik, ini peraturan untuk Saudi Airlines ada sedikit berbeda. Kalau untuk kapasitas barang bawaan untuk per orang ke kabin adalah maksimal 7 kg. Selebihnya sama, ini power bank boleh ditaruh ke kabin, tetapi tidak boleh lebih dari 20.000. Kemudian untuk ke kabin boleh membawa cairan atau gel, tetapi tidak boleh lebih dari 100 ml. Kemudian untuk ke bagasi pesawat Saudi Airlines, satu orang jamaah memiliki jatah yaitu 46 kg per orangnya. Gitu ya.
Tetapi berbeda dengan tadi untuk Qatar, kalau untuk Saudi Airlines itu jatah kopernya maksimal 2. Satu kopernya kalau bawa 2 adalah maksimal 23 kg. Jadi kalau 2 total 46. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk ke bagasi sana tidak boleh ada power bank gitu ya, karena kalau ada power bank di bagasi otomatis akan disita oleh pihak imigrasi. Untuk penukaran rial sama persis seperti tadi, ini materinya kurang lebih sama. Perbedaannya hanya tadi di titik kumpul, maskapai, dan juga beberapa hal tadi. Nah, ini perlengkapan atau peralatan tambahan yang tadi opsional boleh dibawa. Ada sarung, sejadah mukena, pakaian dalam dan luar, kemudian jaket, handuk, kacamata hitam, kaos kaki tebal dan sarung tangan, sepatu dan sendal, tisu basah dan kering, kantong plastik untuk pakaian kotor. Nah, Tupperware. Tupperware ini insya Allah berguna bagi bapak ibu yang membawa anak-anak. Misalnya anak-anaknya nggak mau makan di resto, jadi bisa diambilin orang tuanya di resto hotel untuk dibawa ke kamar. Ataupun misalnya qadarullah ada teman satu kamarnya misalnya kurang fit atau kurang sehat, itu bisa diambilkan makannya di resto hotel, nanti boleh dibawa ke kamar. Insya Allah bermanfaat untuk hal tersebut. Kemudian colokan listrik 3 kedua untuk antisipasi saja, itu satu keluarga boleh bawa 1. Power bank, obat-obatan pribadi silakan ditaruh di kabin. Kemudian jamaah yang membawa anak kecil silakan bawa makanan atau minuman sesuai dengan kebutuhannya. Untuk perlengkapannya sama persis dengan paket 28 Maret 2026. Perbedaannya adalah sama, itu tidak mendapatkan koper. Koper ini opsional sesuai dengan kebutuhan jamaah. Colokan 3 kedua yang tadi sudah disampaikan. Dan ini adalah aplikasi Namira Travel. Bagi yang belum download, silahkan di-download dari sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah untuk materi teknis keberangkatan kita sudah cukup. Nanti materinya akan kami share dan jadi bisa dipelajari ulang. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar teknis keberangkatan ataupun seputar ibadah, dipersilakan jika ada. Udah cukup jelas semua itu. Silakan Ibu. Baik dengan Ibu siapa nggak? Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Baik. Melihat situasi dan kondisi dari Timur Tengah saat ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk saat ini dari Namira terus memantau, terus mempelajari situasi yang ada, dan adapun update terakhir dari kita untuk keberangkatan kami di awal Ramadan, tengah Ramadan insya Allah hari ini kembali ke tanah air dan sejauh ini lancar, tidak ada kendala sama sekali begitu ya. Dan sejauh ini untuk keberangkatan Syawal juga masih on schedule, jadi tidak ada kendala. Kita juga berkoordinasi dengan tim yang ada di Saudi, kita juga berkoordinasi dengan pihak maskapai, sejauh ini masih berjalan sesuai dengan rencana. Adapun kalau ada update perihal hal tersebut, tentu akan nanti dikabarkan oleh tim kami melalui grup WhatsApp. Begitu Bapak Ibu. Untuk kalau saat ini benar berangkat tanggal 29 itu, nah cuaca di sana itu apakah dingin atau panas ya Pak ya? Baik, terkait cuaca ya Bu ya. Cuaca saat ini di Saudi khususnya itu masih transisi dari musim dingin ke musim panas. Dan masih cenderung dingin Ustadz ya. Masih cenderung dingin di sana, tapi masih posisinya transisi Ibu kalau untuk keberangkatan Syawal. Adapun kalau nanti sudah masuk musim haji biasanya udah mulai panas seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait teknis ataupun ibadah, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Depok. Ustadz, saya ingin bertanya. Yang pertama yaitu tentang niat ketika kita membadalkan untuk ayah. Apakah boleh berniat dengan bahasa Indonesia, misalkan ya Allah aku berniat umrah untuk membadalkan umrah ayahku yang sudah meninggal, seperti itu. Lalu yang kedua terkait video call di depan Ka'bah ketika tawaf sunnah,
apakah itu diperbolehkan atau sebaiknya dihindari? Dan karena yang ketika umroh waktu itu banyak ketika di depan Ka'bah pada video call ibunya, saudaranya untuk silakan berdoa, kalian mau berdoa apa dan bagaimana sih sebenarnya itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu ya untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait bagaimana membadalkan atau niat membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama perlu diketahui bagi yang ingin membadalkan orang lain, baik yang sudah meninggal maupun yang kemungkinan tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh karena udzur, sudah tua, sangat tua, atau mungkin sakit yang tidak mungkin bisa diharapkan kesembuhannya, adalah disyaratkan kepada orang yang membadalkan adalah dia sudah melaksanakan ibadah haji atau umrohnya yang wajib untuk dirinya terlebih dahulu. Bila ini sudah terpenuhi maka diperbolehkan, ya. Bagaimana cara meniatkannya? Apakah boleh dengan bahasa Indonesia atau memang harus dengan menggunakan bahasa Arab? Sejatinya yang terbaik adalah menggunakan bahasa Arab sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bila dimampu, gitu ya. Lafadznya sebenarnya mudah Ibu, tinggal ditambahkan dengan beberapa kata di belakangnya. Misalnya labbaika umroh, tinggal ditambahkan di belakangnya an abi, sebutkan namanya. Saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh dari orang tua saya. Namanya siapa? Seperti itu. Jadi bahasa Arabnya tinggal ditambahkan an abi, namanya siapa, gitu ya. Cukup tinggal ditambahkan itu saja Ibu. Tapi memang kalau memang terkendala kesulitan menggunakan bahasa Arab, gitu ya, karena mungkin ada faktor keterbatasan misalnya, insya Allah tidak mengapa. Namun harus diusahakan terlebih dahulu dengan menggunakan lafal bahasa Arabnya, gitu ya. Karena bisa dikiaskan kepada sholat. Sholat kita tidak boleh dengan menggunakan selain bahasa Arab, seperti itu, ya. Tapi kalau memang sangat udzur, tidak bisa sama sekali, gitu kan, maka tidak mengapa, tapi kita harus berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin. Ya, sebetulnya mudah. Sekali lagi tinggal ditambahkan an abi fulan, siapa namanya, seperti itu ya. Dari bapak saya yang bernama Anu, gitu kan. Sekali lagi labbaika umroh an abi, misalnya Muhammad, misalnya seperti itu. Atau tambahkan bin misalnya, kalau mau ditambahkan bin diperbolehkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Yang kedua terkait bagaimana hukum video call di depan Ka'bah, kemudian kita meminta orang yang tadi menitip doa kemudian berdoa langsung. Wallahu alam, ini fikih kontemporer Ibu ya. Di zaman Nabi SAW nggak ada hal seperti ini, gitu kan. Apakah dihukumi sebagai berdoa secara langsung di depan Ka'bah atau tidak, ya. Kalau saya pribadi condong kepada hal ini tidak bisa dikatakan berdoa secara langsung di depan Ka'bah, ya. Bisa kita kiaskan kepada sholat, gitu kan. Kalau kita kiaskan nanti kepada sholat, nanti bisa saja ada orang pasang video live Mekah atau Madinah, dia sholat tarawih ikut dengan imam yang ada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, seperti itu. Lebih baik kitanya yang doakan, ya. Tapi kalau cuma sekedar video call, ingin misalnya nih saya sedang karena di Ka'bah, kalau pengen lihat seperti ini Ka'bah, ya, itu monggo. Kalau dikaitkan dengan masalah ibadah, lebih baik dihindari. Khawatir ini jatuh kepada mengadakan sesuatu yang di luar syariat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, Baik, selanjutnya Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibi dari Depok Ustaz. Jadi masih melanjut terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Yang pertama terkait keberangkatan ya Ustaz. Ya, berkaitan juga dengan penutupan beberapa bandara. Nah, saya lihat di beberapa media memang yang direct ke Saudi itu relatif aman ya Ustaz.
Nah, untuk yang tanggal 28 kan ada transit di Doha, sementara 29 itu direct ke Saudi ya. Nah, apakah nanti untuk yang tanggal 28 kalau melihat misalnya perkembangan situasinya masih sama seperti yang sekarang, apakah nanti ada peluang antisipasi ya, jadinya merubah misalnya maskapainya atau merubah rutenya menjadi direct langsung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi terkait dengan membadalkan umroh ya Ustaz. Sementara kita sebelumnya belum ada umroh nih. Jadi pertama kali datang itu umroh wajib. Nah kemudian yang membadalkan itu yang berikutnya. Nah lalu kalau kita mau membadalkan kira-kira di waktunya kapan ya Ustaz? Nah, lalu terutama untuk teknis mengambil mikotnya, nah apakah nanti difasilitasi juga dari travel ya, termasuk juga mungkin apakah ketika kita mengambil umroh yang keduanya itu ditemani juga oleh mutawif. Itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum dulu yang teknis dulu. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Baik, terkait dengan perkembangan situasi di Timur Tengah saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, dari Namira Travel juga memang kami sudah merilis pernyataan resmi juga sebenarnya di media sosial, khususnya di Instagram, itu bisa dicek terkait perkembangan situasi saat ini. Adapun memang dari Namira sendiri, kita selain melihat perkembangan, kita memantau juga mempelajari, dan kita juga berkoordinasi dengan beberapa pihak sampai dengan saat ini. Dan melihat beberapa keberangkatan sebelumnya, kita tetap optimis bahwasanya keberangkatan Syawal ini akan tetap berjalan dengan lancar. Tentunya itu harapan kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan mengenai perkembangan informasi di media, kita juga harus bijak melihat media-media saat ini ya. Jangan sampai semua media kita telan mentah-mentah. Adapun memang ada beberapa media yang informasinya kurang tepat, ada juga memang yang valid begitu ya. Tapi sejauh ini situasinya di informasi terakhir sih untuk perjalanan umroh khususnya di Namira itu masih berjalan dengan lancar, dan baru saja hari ini insya Allah kepulangan untuk tengah Ramadan juga masih berlangsung dan berjalan dengan lancar. Dan tanggal 9 Maret ini insya Allah juga ada keberangkatan umroh itikaf Namira sebanyak kurang lebih 80 pax, dan itu masih on schedule. Artinya kita melihat perjalanan atau histori ini, kita optimis bahwasanya di Syawal nanti pun insya Allah masih berjalan dengan baik. Dan tetap kita terus menyampaikan informasi secara berkala. Kalau ada update informasi tentunya akan kami share kepada jamaah, baik itu bisa di grup ataupun di media sosial insya Allah Bapak Ibu begitu. Semoga perjalanan Syawal nanti berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya insya Allah. Baik, ada Untuk yang kedua terkait masalah membadalkan orang lain yang ingin umroh ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa memang diupayakan untuk diri sendiri yang wajib ya. Bagi yang belum, memang untuk membadalkan orang lain itu terutama orang tua gitu ya, atau sanak famili, memang yang diutamakan adalah anak atau familinya lah, satu keluarga, seperti itu yang paling afdol gitu ya. Dan sebetulnya kapan waktunya yang afdol itu sebetulnya nggak ada yang afdolnya, bisa kapan saja gitu ya, karena memang hampir setiap jamaah yang berangkat umroh itu ingin umroh itu berulang kali, terutama bagi yang ingin membadalkan. Nah, kami sarankan kalau memang ingin membadalkan orang lain atau orang tua atau siapa saja gitu ya dari sanak famili kita, saya sarankan nanti ketika ada trip ke Taif ya, itu dimanfaatkan untuk umroh membadalkan. Karena nanti ketika ke Taif itu akan melewati mikot Qarnul Manazil. Ya, tinggal disampaikan kepada mutawif dan ustadz pembimbing, saya ingin membadalkan keluarga saya yang belum sempat umroh orang tua atau lain sebagainya gitu ya. Nanti insya Allah
biasanya akan diarahkan ke mikot mampir sejenak gitu ya. Tentunya nanti akan diarahkan untuk persiapan-persiapannya seperti apa oleh pihak pembimbing gitu ya. Nanti ambil mikot di sana. Apakah nanti pelaksanaan ibadah umrohnya itu akan dibimbing oleh mutawif atau mandiri? Nah ini yang menjadi catatan memang gitu ya. Ini catatan. Wallahu alam, nanti tinggal didiskusikan saja dengan ustadz pembimbing apakah akan ada menemani atau tidak gitu ya. Karena memang sejatinya di Namira Travel ini pelaksanaan ibadah umroh itu hanya sekali ya, hanya sekali, karena memang menurut pendapat yang paling kuat bahwasanya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika mereka melakukan ibadah umroh Hudaybiyah, qadha Hudaybiyah, kemudian juga Fathu Mekah, kemudian juga Haji Wada dan seterusnya, mereka tidak melakukan umroh berulang kali dalam satu kali perjalanan. Sementara kita tahu bahwasanya mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka tidak melakukan hal demikian. Namun saja ada memang pendapat-pendapat para ulama kontemporer yang mengatakan boleh melakukan umroh dalam satu kali perjalanan lebih dari satu kali. Namun pendapat yang lebih pertengahan adalah untuk masalah ini ya. Tadi yang paling baiknya adalah kita dalam satu kali perjalanan satu kali umroh sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW dengan beliau. Nah, pendapat yang pertengahan adalah bagi yang ingin melaksanakan umroh kembali ya dalam satu kali perjalanannya adalah dia keluar dari kota Mekah sejarak safar. Ya, satu jarak safar itu antara 77 menurut pendapat salah satu pendapat kilometer, pendapat lain mengatakan 83 kilometer. Ya, dan ke Taif itu sudah memasuki batas safar. Jadi bisa dimanfaatkan momen ke Taif, kemudian balik ke Mekah sambil kita ambil kesempatan untuk mengumrohkan sanak famili kita yang memang ingin kita badalkan, seperti itu Pak. Ya. Jadi terkait nanti masalah apakah ada yang menemani atau tidak, ini nanti dikembalikan kepada kesiapan tim yang ustadz pembimbingnya atau mutawifnya. Namun kami sampaikan bahwa di Namira ini karena memang motonya adalah ibadah mudah sesuai syariah, maka hukum asalnya umroh itu hanya satu kali dalam satu kali perjalanan. Adapun nanti ada yang 2 kali itu karena tadi ada sebab keluar dari kota Mekah sebatas safar, kemudian balik lagi ke kota Mekah, ini ya biasanya didiskusikan dengan tim pembimbing masing-masing seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan walaupun tidak dibimbing pun mudah-mudahan dengan tadi umroh pertama kali sudah cukup menjadi bekal ya. Karena memang kalau belum pernah sama sekali gambaran ini bingung seperti apa. Tapi nanti ketika kita sudah pernah melaksanakan, apalagi paling cuma terpaut 1 hari 2 hari, insya Allah masih anget lah istilahnya pengalaman tersebut. Masih tahu nanti dari sini kita mulai tawaf, nanti baca doanya di sini, nanti begini begitu, insya Allah nanti sudah ada pengalaman ya seperti itu. Yang afdal adalah diumrohkan oleh keluarga. Tapi ada satu lagi ya, kalau memang kita tidak mampu untuk mengumrohkan orang tua, itu bisa kita meminta kepada orang lain untuk membadalkan umroh tersebut ya. Silahkan nanti mungkin bisa dihubungi tim Namira kalau memang bagi yang ingin dibadalkan oleh orang lain. Biasanya ada orang-orang yang tinggal di kota Mekah atau kota Madinah, mereka memang berusaha untuk melayani orang-orang kaum muslimin yang ingin membadalkan umroh sanak familinya ya. Tentunya nanti ada kesepakatan biaya yang harus ditanggung seperti itu. Itu nanti tinggal dikonfirmasi ke pihak travel, insya Allah ya, akan dibantu prosesnya seperti itu. Baik, insya Allah kita cukupkan sesi pertanyaan Ustaz ya. Udah menjelang berbuka puasa. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya, itu boleh dijapri ke saya, japri ke Ustadz, ataupun di grup juga silakan, nanti akan dibantu jawab oleh tim Namira Travel. Adapun nanti setelah ini insya Allah akan ada kajian pra keberangkatan dengan Ustadz pembimbing masing-masing, dan di situ juga ada sesi tanya jawab nanti bisa disampaikan. Dan insya Allah kita cukupkan Ustadz ya. Baik.
Sebelum Bapak dan Ibu pulang, silakan dicek kembali perlengkapan yang sudah didapatkan, baik itu kelengkapannya ataupun ukurannya. Kalau ada yang belum sesuai bisa sampaikan ke tim di bagian registrasi, khususnya untuk pakaian ya, pakaian yang sudah kita buatkan sesuai request. Kalau kekecilan selama ada stoknya bisa ditukar, tetapi kalau kebesaran itu biasanya kita arahkan untuk mengecilkan sendiri di tailor. Kemudian sebelum meninggalkan ruangan, nanti silakan dicek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan nanti setelah azan Bapak Ibu bisa menikmati hidangan berbuka puasa yang sudah disediakan di depan meja registrasi, silakan bisa disantap. Dan untuk masjid hotel posisinya berada turun tangga 1 lantai, dan di situ juga ada taraweh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jika ingin taraweh juga bisa di sana nanti kalau memang tidak keburu. Baik, demikian agenda manasik pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.